Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Jagating Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang setia mendengarkan cerita-cerita horor di channel Jagating Lelembut. Semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, dipermudah segala hajatnya, dan dijauhkan dari segala musibah yang akan datang pada diri kita semua. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor dari sahabat Jagating Lelembut. Sebut saja namanya Mbak Anis. Cerita Mbak Anis kali ini adalah ada cerita horor sebelum dan sesudah ayahnya meninggal. Seperti apa kisahnya? Tapi sebelum teman-teman mendengarkan cerita horornya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus semangat menceritakan kisah-kisah horor untuk teman-teman semua. Oke, daripada teman-teman gak sabar, mari kita mulai kisahnya. Ini adalah kisah yang dialami oleh Anis sekitar tahun 2015. Saat itu Anis sudah mempunyai seorang suami yang bernama Mas Tommy. Dan dia juga sudah dikaruniai satu orang anak yang dinamakan Suci. Saat itu Suci sudah berusia 3 tahun. Di suatu Rabu pagi, seperti biasanya, Mas Tommy ini sudah berada di kantor. Sedangkan Anis baru saja selesai ngantar Suci preschool. Lalu setelah itu, Anis juga berangkat ke kantornya. Saat Anis baru saja mulai kerja di kantornya, Mbok Rani, orang yang mengurus abahnya Anis, tiba-tiba saja menelpon dan memberikan sebuah kabar yang cukup membuat Anis terpukul. Neng, Abah sakit parah hingga tidak bisa bangun. Bahkan ngomong saja sudah sangat sulit. Kalau bisa, Neng Anis segera pulang ke sini ya. Mendengar hal ini, Anis takut kalau Abah kenapa-napa, karena Abah belum pernah sakit separah ini. Abah memang sudah tua, tapi dia cukup sehat. Untuk usia Abah sekarang ini, dia masih bisa melakukan aktivitas seperti orang desa seperti biasanya, yaitu berkebun. Karena mendengar kabar itu, Anis ini langsung jadi teringat sama mimpinya beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, Anis bermimpi melihat Abah sama ibunya itu lagi duduk di sungai. Dan terlihat juga Abahnya lagi menjahit selendang ibunya yang robek. Anis takut kalau mimpinya itu adalah pertanda buruk, karena memang ibunya Anis sudah meninggal. Nggak pakai lama, Anis langsung nelpon Mas Tommy buat ngasih info tersebut dan juga ngajak Mas Tommy untuk segera pulang ke kampungnya. Tapi saat itu ternyata Mas Tommy sudah ada janji sama atasannya. Jadi dia bilang, "Sudah Nis, duluan saja sama Suci. Nanti biar Mas nyusul ya." memang nggak terlalu masalah juga sih buat Anis. Karena memang dia sudah biasa nyetir balik sendiri ke kampung halamannya. Nggak pakai lama, dia langsung minta izin cuti sama manajernya. Baru langsung jemput Suci di sekolahnya dan bersiaplah dia untuk segera berangkat pulang ke kampung. Abah biasa dikenal dengan panggilan Mbah Sugih. Di kampungnya, Abah tinggal sendiri karena ibu sudah meninggal sejak tahun 2010. Sebenarnya Anis ini sudah maksa Abah buat tinggal bareng-bareng di kota saja. Tapi Abah terus-terusan saja menolak. Jadi daripada sendirian di kampungnya, Anis ini nyariin orang buat yang mau rawat Abah, dan itu adalah Mbok Rani. Singkat cerita, Anis sampai di kampungnya pada siang hari. Di sana dia melihat Abah yang sudah terbaring dengan lemas di kasurnya. Abah melihat Anis dengan tatapan lemahnya dan bicara sambil terbata-bata. Yang intinya,
Anis disuruh telepon kedua kakaknya dan disuruh segera pulang, karena Abah sudah rindu dengan mereka. Anis, telepon kakak-kakakmu, bilang untuk segera pulang. Abah sangat rindu. Sayangnya setelah ditelepon, kedua kakaknya itu ternyata nggak ada yang bisa pulang ke rumah, karena ada alasan pekerjaan yang juga jauhnya jarak tempat tinggal mereka. Mendengar itu, Abah sangat sedih. Menjelang sore hari, akhirnya Mas Tommy sampai di kampung. Lalu mereka pun merawat Abah yang sudah terbaring dengan lemas. Lalu keanehan itu pun terjadi, masih di hari yang sama, saat sore hari, setelah Abah tertidur. Anis dan Tommy istirahat di ruang televisi yang tempatnya ada di ruang tengah. Tapi tiba-tiba saja Anis ini kaget melihat Abah keluar dari kamarnya, berjalan dengan sangat sehat seperti biasanya, tidak terlihat seperti orang sakit. Abah sudah enakan. Mau kemana, Abah? Mau duduk di depan, Anis bantuin ya. Abah bisa jalan kok. Di situ Anis benar-benar melihat Abah dalam keadaan sehat. Jalannya, suaranya, intinya benar-benar seperti orang sehat. Tapi Anis ini masih khawatir. Jadi Anis ngikutin Abah dari belakang, karena takut tiba-tiba saja kalau sakit lagi, Abah malah jatuh. Di situ Abah duduk di kursi yang ada di depan rumah, mandangin pemandangan sore. Tapi anehnya, baru saja semenit duduk, Abah langsung bangun lagi dari kursinya, ngelewatin Anis gitu saja yang lagi berdiri di depan pintu. Lalu langsung masuk ke kamarnya kembali. Melihat itu, Anis agak aneh, tapi dia juga sedikit lega. Wah, kayaknya Abah sudah mulai sehat. Lalu Anis pun kembali istirahat di ruang TV di tengah. Habis maghrib, Anis buatin bubur buat Abah. Dia masuk ke kamarnya. Dan di situ, Anis kembali melihat Abah yang sudah sakit lagi. Abah kembali lemas dan bahkan ngomong saja sekarang sudah sangat tidak jelas. Di situ Anis kaget sekaligus bingung. Gimana bisa? Tadi Abah yang sembuh, tiba-tiba saja jadi sakit lagi. Karena Anis semakin penasaran, dia pun tanya kepada Abah. Tapi memang karena Abah ini susah bicara, ngomongnya semakin tidak jelas. Jadi Anis tidak tahu maksud dari jawaban Abah. Di situ Anis sebenarnya bingung, apa yang terjadi sama Abah. Hingga akhirnya ada satu keanehan lagi yang terjadi. Di hari berikutnya, di sore itu Tommy lagi bawa Suci jalan-jalan keluar rumah. Karena memang dari siang itu Suci nangis terus. Makanya Mas Tommy bawa jalan-jalan keluar rumah. Sedangkan Anis tinggal di rumah buat ngejagain Abah. Karena memang Mbok Rani saat itu dibolehin pulang semenjak Anis datang. Jadi yang ada di rumah itu hanya tinggal Anis sama Abah yang lagi tidur habis disuapin bubur. Karena Anis melihat Abah yang sudah tertidur, Anis keluar dari kamar Abah dan dia duduk di ruang tengah. Tapi tiba-tiba saja saat Anis ada di ruang TV, Abah lagi-lagi lewat jalan dalam keadaan yang sangat sehat dan kelihatan sudah seger banget. Di situ Abah juga sudah rapi memakai baju batik. Dalam satu waktu itu Abah kelihatan sakit parah. Tapi di waktu yang lain Abah terlihat sehat seperti orang normal biasanya. Di situ Abah juga meminta Anis untuk diantari jalan-jalan keliling kampung. Karena senang melihat Abah yang sudah sehat, tanpa pikir panjang, Anis langsung ambil jaketnya sama kunci mobilnya buat ngantar Abah jalan-jalan. Setengah jam Anis mengajak Abah jalan-jalan dan juga keluar kampung.
Sekalian Anis ini mau ke pasar ikan buat masak nanti malam. Nah, disinilah keanehan kembali terjadi. Setelah sampai di pasar, Anis turun dari mobil, sementara Abah masih nunggu di dalam mobil. Dan dia mau buka handphone karena niatnya mau tanya sama Mas Tommy, kira-kira enaknya beliin ikan apa. Tapi saat Anis membuka handphonenya, ternyata sudah ada 3 panggilan tak terjawab dari Mas Tommy. Memang Anis suka naruh handphonenya di dalam dompet, jadi agak kurang kedengeran kalau ada yang nelpon. Langsunglah Anis coba telepon balik Mas Tommy. Tapi anehnya di situ Mas Tommy langsung jawab dengan nada tinggi. Mas Tommy bilang, Nis, kamu kemana? Kok ninggalin Abah sendirian di rumah? Loh, Abah dengan aku kok, Mas? Ini lagi aku ajak jalan-jalan. Dia yang minta soalnya. Ini nggak bener, Nis. Pokoknya kamu pulang sekarang. karena Mas Tommy sudah marah-marah, langsung Anis buru-buru tuh pilih-pilih belanjaan dan dia pun langsung kembali ke mobil. Tapi saat Anis membuka pintu mobilnya dan mau masuk, Anis kaget. Ternyata Abah sudah nggak ada. Langsunglah Anis nyariin dan juga nanya ke orang-orang sekitar. Tapi nggak ada yang tahu. Anis ini juga sudah muter-muter pasar. Tapi tetap nggak ketemu Abah di mana. Karena Anis panik, dia pun langsung nelpon Mas Tommy lagi. Mas, pas aku mau balik, Abah turun dari mobil nggak tahu kemana. Sudah, kamu pulang saja. Pulang sekarang ya. Itu bukan Abah. Jawaban yang tentunya membuat Anis ini benar-benar kaget dan dalam keadaan takut. Anis pun pulang sendiri tanpa Abah. Dan ketika sampai di rumah, betapa kagetnya Anis yang melihat Abah sedang berbaring di ranjangnya dalam keadaan sakit. Di sini Anis benar-benar syok dan dia juga mikir, terus siapa yang tadi diajak jalan-jalan kalau bukan Abah? Jadi pada saat Anis membawa Abah jalan-jalan, mulai dari mukanya, tatapannya, suaranya, itu benar-benar Abah sugih banget. Nggak ada sama sekali perbedaannya. Hingga akhirnya mereka menyimpulkan kalau sosok yang dibawa oleh Anis jalan-jalan bukanlah Abah, tetapi sosok yang menyerupai Abah. Jadi sosok itu menyerupai Abah dalam keadaan yang sehat. Sudah 2 kali Anis melihatnya dari kemarin, karena memang Abah yang asli itu sedang sakit. Sekarang mereka pun telah sadar, ternyata ada sosok yang menyerupai Abah di rumah itu. Karena kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Anis, makanya Anis sama Mas Tommy mutusin buat mindahin Abah ke ruang tengah, biar lebih gampang lihatnya dan juga ngontrolnya. Malam itu keadaan Abah sudah benar-benar memprihatinkan banget. Sebenarnya Anis sudah beberapa kali bawa dokter ke Abah. Tapi ya memang namanya normalnya sakit orang tua, ya gimana lagi. Yaitu karena komplikasi. Di sini Abah benar-benar sudah nggak bisa ngomong dan bergerak lagi. Tubuhnya sudah lumpuh. Dia hanya bisa mengeluarkan suara kesakitan. Dan akhirnya, sekitar jam 10 malam, Abah meninggal dunia. Abah telah tiada. Tangis Anis pun pecah seketika itu. Dan saat itu juga, Anis langsung telepon kedua kakaknya untuk mengabari hal itu. Dan juga langsung lapor ke kepala desa dan tidak lupa kepada Mbok Rani. Besok di hari Jumatnya, Abah disemayamkan. Dan pada malam harinya, warga berdatangan karena mengadakan tahlilan. Setelah itu, warga pada pulang. Dan kini, di rumah hanya ada Mas Tommy, Anis, Suci, dan juga Mbok Rani yang diminta untuk nemenin mereka. Dan di malam itu jugalah
ada sebuah kejadian yang berhubungan dengan Suci. Bahkan nyaris saja Suci dalam bahaya. Malam itu Anis tidur dengan Mbok Rani dan juga Suci di ruang TV. Sementara Mas Tommy tidur sendirian di kamar Anis dulu, yang posisinya ada di depan. Saat semua sudah tidur, tiba-tiba saja Anis ini terbangun sekitar jam 2 pagi karena dia mendengar ada suara kunci pintu kamar mandi ada yang mainin. Jadi kunci pintu kamar mandi di rumah Abah itu jenis lama, model sorong, di mana kalau dibuka atau ditutup pasti kedengaran suaranya. Jadi pintu kamar mandi ini bakal selalu dikunci selama ada Suci, karena memang di dalam kamar mandi itu ada sumur dan juga pembatasnya yang sangat rendah. Saat Anis bangun karena mendengar suara pintu kamar mandi kebuka, dia melihat sebelahnya tuh, dan ternyata Suci sudah nggak ada. Yang ada cuma Mbok Rani yang lagi tidur. Awalnya Anis ini mikir, mungkin saja Suci lagi diantar Mas Tommy ke kamar mandi, karena memang dia dengar ada suara air yang disiram-siram juga. Tapi lama-kelamaan, Anis ini merasa janggal juga, karena dia mendengar suara orang lagi main air di kamar mandi agak lama. Dan kalaupun buang air kecil, masa lama banget di kamar mandinya. Dan di situ, dia juga mikir, kok bisa-bisanya nih Mas Tommy biarin Suci lama-lama main air di kamar mandi malam-malam begini. Karena sempat heran, Anis langsung lihat ke kamar tidur Mas Tommy, dan Anis kaget kalau ternyata Mas Tommy masih tidur dengan nyenyak di kamarnya. Kalau Mbok Rani ada di sampingnya tadi dan Mas Tommy lagi tidur, terus Suci sama siapa? Langsunglah nggak pakai pikir lama, Anis ini lari ke kamar mandi. Dan ternyata benar saja, di situ Suci lagi sendirian, main air di kamar mandi. Dan Suci posisinya sudah masuk ke dalam timba, bajunya sudah basah semua. Di situ Anis langsung gendong dan angkat Suci, dan langsung mengganti bajunya. Anis bener-bener bingung banget, kok bisa-bisanya Suci sendirian di kamar mandi? Siapa yang nganterin dia? Terus kok malah ditinggal? Padahal ngeri banget. Salah-salah Suci ini bisa masuk ke dalam sumur. Langsunglah tuh Mas Tommy sama Mbok Rani dibangunin. Tetapi mereka berdua ngaku sama sekali nggak nganterin Suci ke kamar mandi. Karena semakin bingung, Anis langsung nanya ke Suci siapa yang nganterin dia ke kamar mandi tadi. Dan dengan polosnya Suci menjawab kalau itu adalah Abah. Di situ Anis juga mikir, masa sih anak 3 tahun bohong kayak gini? Dan dia kan juga belum mengerti masalah meninggal dan sejenisnya. Setelah mendengar jawaban Suci, langsunglah mereka semua ngecek ke kamar mandi. Dan ternyata kamar mandi itu kosong. Anis pun nanya lagi ke Suci, Simbah tadi perginya kemana? Lalu Suci menunjuk ke arah langit-langit di rumah. Malam itu Mas Tommy benar-benar ketakutan. Dan yang paling ditakutkan adalah keselamatan Suci. Kan bahaya banget kalau sampai anak kecil masuk ke dalam sumur. Akhirnya langsunglah digembok kamar mandi itu. Dan keadaan setelah tenang, mereka pun kembali melanjutkan tidurnya. Sekitar jam 6 pagi, Anis kebangun lagi karena mendengar suara pompa air manual. Jadi pompa air zaman dulu yang benar-benar pakai tenaga tangan, bukan listrik. Memang di kamar mandi itu ada pompa yang biasa dipakai Abah selama dia hidup. Dan sudah menjadi rutinitasnya, pasti kalau setiap pagi, pasti Abah pompa air dari sumur ke bak mandi. Karena teringat rutinitas Abah inilah, Anis merinding. Ditambah lagi, dia mendengar suara pompa tersebut. Dan tidak lama kemudian, Mbok Rani yang ada di sebelahnya Anis juga kebangun mendengar suara pompa air itu. Suci masih tertidur dan begitu juga Mas Tommy yang ada di kamar depan.
Apa mungkin itu Abah? Sambil mendengar suara pompa airnya, Anis pun memberanikan diri melangkah mendekati kamar mandi itu. Dan dia pun juga mengatakan, "Bah, apa Abah di sini, Bah?" Tidak lama setelah memanggil Abah, keadaan menjadi sunyi. Suara pompa air menjadi berhenti. Anis pun karena ketakutan langsung bangunin Mas Tommy. Akhirnya mereka bertiga, Mbok Rani, Mas Tommy, sama Anis, mutusin buat buka gembok kamar mandi. Dan ternyata setelah dibuka, tidak ada apa-apa. Mereka semua terdiam kebingungan, karena dengan kejadian-kejadian yang aneh terus menimpa mereka. Di pagi itu, mereka pun lanjut sarapan. Hingga tiba-tiba saja, Mbok Rani bilang kayak gini. Sepertinya bener Neng, itu Mbah Sugi. Karena mitosnya kata warga 7 hari setelah orang meninggal, arwahnya masih ada di lingkungan semasa dia hidup. Mungkin Mbah Sugi masih ada di rumah ini Neng. Mendengar pendapat Mbok Rani, Anis sedih sekaligus merinding juga ketakutan. Tapi di satu sisi, dia masih bingung. Apakah itu benar-benar Abah atau bukan? Karena bisa jadi itu hanyalah sosok yang menyerupai Abah, seperti yang dialami kemarin-kemarin. Anis juga sempat kepikiran kalau kenapa sosok itu baru muncul ketika Abah akan meninggal. Seolah-olah sosok itu tahu kalau Abah akan pergi hari itu juga. Mas Tommy cuma diam saja mendengar pendapat dari Bu Rani. Setelahnya dia malah mengajak balik hari itu juga ke rumah yang ada di kota, karena Mas Tommy sepertinya takut, terutama soal keselamatan Suci. Sempat terjadi perdebatan antara Mas Tommy dan juga Anis mengenai hal itu. Anis pun juga menjelaskan kalau ini masih hari Sabtu dan besok itu masih hari Minggu, yang berarti hari libur. Karena rumah Abah yang nggak bakal ditempatin lagi, dan Mbok Rani yang nggak bakal kerja di situ lagi, makanya banyak yang harus diurus sama Anis. Akhirnya mereka pun sepakat. Siang itu Mas Tommy sama Anis pergi ke rumah Pak Kades untuk mengurus beberapa urusan tentang rumah Abah. Sementara Suci tinggal di rumah dengan Mbok Rani. Saat sore Anis balik ke rumah. Di situ Suci langsung lari nyambut Anis dan dia juga bilang, "Ma, kata Mbah, Mama disuruh buatin teh." Baru saja pulang, bak disambar petir. Anis mendengar omongan Suci. Langsunglah Anis cross-check ke Mbok Rani. Dan ternyata Mbok Rani tidak tahu apa-apa, karena memang Suci tidak mengatakan apa-apa kepada Mbok Rani. Mendengar itu, Anis pun semakin bingung. Lalu dia nanya ke Suci. "Mbahnya di mana, Ci?" "Di situ, Ma." Suci masih terlalu polos. Mungkin suatu saat nanti Anis ingin ngasih tahu sama Suci kalau dia pernah bertemu dengan mbahnya setelah mbah meninggal. Saat itu juga Anis langsung pergi ke dapur untuk buatin teh. Mungkin ini terakhir kalinya Anis buatin teh untuk Abah. Saat Anis menyeduh teh, Anis jadi ingat pada saat dia masih sekolah dulu, saat masih tinggal dengan Abah dan ibunya. Saat itu, dia sering sekali membuatkan teh untuk Abah. Setelah tehnya jadi, Anis langsung masuk ke kamar Abah, dan dia taruh tehnya itu di atas meja yang ada di kamarnya Abah. Setelah itu, mereka semua menunggu. Kira-kira apakah akan terjadi sesuatu atau tidak. Tapi sampai dengan maghrib, tidak terjadi apa-apa. Dan setelah itu, Mbok Rani pun izin pulang ke rumahnya. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam, mereka bersiap-siap untuk tidur. Dan kebetulan, kali ini mereka tidur di kamar depan, di mana kamar tersebut bersebelahan dengan kamarnya Abah, hanya terpisahkan oleh sekat pembatas. Saat ingin tidur, keanehan kembali terjadi.
di tengah keheningan malam, tiba-tiba saja kedengeran suara seruput minum teh dari kamar Abah. Mas Tommy dan Anis kaget. Walau sempat ketakutan, tapi Anis ini tetap penasaran dan pengen lihat ke kamar Abah. Sempat dilarang juga sama Mas Tommy, tapi Anis tetap beranjak. Dan saat Anis membuka pintu kamar Abah, ternyata Anis ini melihat Abah sedang duduk menghadap ke meja. Jadi posisinya seperti membelakangi Anis. Karena Anis melihat Abah. Saat itu Anis juga langsung bilang, Abah sudah tenang kan di sana? Kakak kemarin nelpon minta maaf gak bisa pulang. Kakak juga berdoa untuk Abah supaya Abah tenang dengan ibu di sana. tidak ada jawaban apa-apa dari Abah. Anis hanya berharap agar Abah bisa tenang di sana dengan ibu. Sosok itu masih ada di sana, tapi Anis perlahan-lahan keluar dari kamar itu untuk kembali ke kamarnya. Entah kenapa Anis jadi berani, tapi kalau saya pikir, mungkin saja Anis ini ngira kalau sosok itu benar-benar adalah Abah. Jadi dia mikir, nggak mungkin lah kalau Abah ingin menyakitinya. Malam itu Mas Tommy benar-benar ketakutan. Bahkan sampai minta balik beberapa kali saat itu juga. Tapi ya mana mungkin balik malam-malam banget kayak gini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya. Di sini Anis juga bilang sama Mas Tommy, supaya untuk tidak usah takut. Dikarenakan sosok Abah itu tidak mungkin menyakiti mereka, orang yang disayanginya. Akhirnya setelah itu mereka pun kembali tertidur dan baru balik ke Jakarta di keesokan harinya. Dan setelah kejadian ini, mereka pun kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Selesai. Inti dari cerita ini adalah, sayangilah orang tuamu, jangan sampai lupa kepada mereka. Sering-sering jenguk dan sayangi orang tuamu selagi masih ada. Jangan sampai kita mengabaikan orang tua hanya gara-gara kerjaan. Karena bisa-bisa saat Anda semua sadar betapa agungnya orang tua, yang kalian lihat hanya tinggal batu nisannya saja. Dan penyesalan tak akan ada guna lagi. Mungkin cukup sekian dulu kisah horor ini. Nantikan kisah-kisah horor yang lain di channel ini. Tapi sebelum kita akhiri, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, cukup sekian dulu. Salam sehat, salam horor. Assalamualaikum, salam Jagating Lelembut.